Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita bersama-sama akan mempelajari tentang materi PPKN kelas 12. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat dulu kepada kalian. Hari ini telah berhasil naik kelas. Bapak ucapkan selamat kepada kalian. Dan seiring dengan meningkatnya kelas kita, maka tentu saja kita harus lebih dewasa, lebih semangat lagi untuk belajar, untuk mencapai cita-cita kita. Pada pembelajaran kali ini, kita masuk ke materi pertama di pembelajaran PPKN ini, bab 1, yaitu materinya kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kita masuk ke slide pertama di bagian A, yaitu hakikat hak dan kewajiban warga negara. Sekarang kita akan mengkaji tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Jadi, ada perbedaan antara hak asasi manusia dan hak warga negara, atau ada perbedaan antara kewajiban asasi manusia dan kewajiban warga negara, yang mana hak asasi dan kewajiban asasi manusia, sekali lagi, hak dan kewajiban asasi manusia itu bersifat umum atau universal. Artinya, berlaku untuk semua orang di seluruh dunia tanpa terkecuali. Sedangkan hak dan kewajiban warga negara itu bersifat spesifik, bersifat khusus, atau bersifat terbatas hanya untuk warga negara saja. Jadi, yang mendapatkan hak ini atau yang harus melakukan kewajiban ini hanyalah warga negara semata. Oleh karena itu, di negara kita ada yang namanya hak asasi manusia. Ini semua orang dapat. Mau orang Indonesia atau orang asing atau warga negara asing, itu semua berhak mendapatkannya. Tetapi ada yang namanya hak dan kewajiban yang hanya diberikan kepada warga negara, khusus warga negara Indonesia, khusus WNI. Nanti kita akan mempelajari apa saja contoh daripada hak dan kewajiban warga negara. Sekarang kita akan fokus kepada jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara. Oke, kita akan rincikan lagi apa saja hak dan kewajiban khusus untuk warga negara. Yang pertama, hak atas kewarganegaraan. Ya, hak atas kewarganegaraan ini berarti khusus untuk warga negara. Khusus untuk warga negara. Atau orang asing pun boleh mendapatkan hak ini kalau dia mau melakukan naturalisasi atau pewarganegaraan. Misalkan di dalam pasal 26 ayat 1 dikatakan, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi, hak atas kewarganegaraan merupakan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Kita berhak memiliki misalkan KTP. Atau di dalam pasal 28D ayat 3 juga dikatakan setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Artinya orang asing pun sebetulnya boleh, ya, kalau dia mau melakukan naturalisasi, maka dia memiliki hak atas kewarganegaraan. Selanjutnya, hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Ya, misalkan di sini diuraikan dalam pasal 27 ayat 1 dikatakan, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Di sini sangat jelas bahwasanya setiap warga negara, setiap warga negara, jadi ini hanya khusus untuk warga negara, itu bersamaan dalam pemerintahan. Jadi boleh kita menjadi pegawai negeri misalkan, kita menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota, itu adalah hak warga negara. Ini tentu saja adalah jawaban dari 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, yang mana dulu
Negara ini terbagi atas 3 kasta, yaitu kasta Eropa, Timur Asing, dan kasta pribumi, Landrente. Nah, kasta pribumi ini adalah kasta yang paling kecil. Dia tidak memiliki kewenangan yang lebih untuk berada di pemerintahan. Nah, oleh karena itu, setelah kita merdeka, tentu saja warga negara Indonesia harus memiliki hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Berarti warga asing tidak boleh berada dalam pemerintahan. Namun untuk hukum tentu saja warga asing harus tunduk kepada hukum yang ada di Indonesia selama dia berada di Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Misalkan di dalam pasal 27 juga ayat kedua dikatakan, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi warga negara sekali lagi berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak dan pemerintah wajib menyediakan lapangan kerja untuk warga negara Indonesia. Tidak boleh ada warga negara yang menganggur karena tidak mendapatkan pekerjaan. Ya, kalau dia malas itu lain hal. Tapi kalau dia memang semangat untuk bekerja, maka pemerintah wajib menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya. Berikutnya, hak dan kewajiban bela negara. Bapak kira kalian sudah tahu ini pasalnya pasal berapa? Bisa disebut pasal berapa? Ya, betul. Ada di pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi kalau negara kita diserang, kita berhak dan wajib ikut serta membela negeri ini. Termasuk dengan prestasi-prestasi yang kita torehkan dalam lomba-lomba di tingkat internasional, itu adalah merupakan bagian daripada wujud pembelaan negara. Kemudian berikutnya ada hak untuk merdeka, berserikat, dan berkumpul. Sebagaimana dalam pasal 28 dikatakan, kemerdekaan, berserikat, dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Atau ada di pasal 28E ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jadi kita sebagai warga negara berhak untuk berorganisasi, kita berhak untuk bermusyawarah. Ini adalah hak kita. Kita berhak untuk berpendapat. Ya, tidak harus sama dengan pemerintah, tetapi kita harus berpendapat yang baik. Kita harus berpendapat yang bertanggung jawab. Jadi tidak asal berpendapat, terutama di media sosial. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita tulis dalam media sosial. Kemudian hak untuk memeluk agama. Jelas negara kita menghargai agama berdasarkan sila pertama, misalkan ketuhanan yang Maha Esa. Juga di dalam nilai instrumen daripada Pancasila, yaitu pasal 29 ayat 2 dikatakan, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Juga ada di dalam pasal 23E ayat 1, setiap orang berhak bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih keluarga negaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya setelah berhak kembali. Di dalam pasal 28 ayat 1 juga tercantum akan kebebasan beragama. Jadi kita berhak memilih agama apapun yang kita inginkan. Yang penting kita beragama. Dan agama yang diakui di Indonesia ada 6. Kita tahu bersama apa saja? Ya, ada Islam, terus ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, ada Hindu, ada Buddha. Ada lagi yang terakhir yaitu agama Konghucu. Ini dibebaskan. Jadi tidak boleh kita melanggar kebebasan orang lain untuk beribadah. Ya, itu tidak boleh. Ini adalah kewajiban negara untuk mengaturnya, untuk menjamin perlindungan atas peribadatan masing-masing agama. Oke, selanjutnya ada kemerdekaan memeluk agama. Tadi sudah
ya tadi sudah kita bahas. Selanjutnya tentang pertahanan dan keamanan negara. Ya, ini terdapat dalam pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara ini mirip dengan pasal 27 ayat 3 yaitu bela negara. Nah, cuma di sini lebih khusus yaitu tentang pertahanan dan keamanan negara di bab 12 ya, tentang pertahanan dan keamanan negara. Kemudian ada hak mendapat pendidikan. Nah, hak mendapatkan pendidikan ini juga hak warga negara. Ya, bahkan kewajiban warga negara. Misalkan di dalam pasal 31 ayat 1 dikatakan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Namun ayat 2-nya ada tambahan, yaitu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwasanya di dalam pasal ini mendapatkan pendidikan adalah hak, tetapi juga kewajiban. Kewajiban bagi kita sebagai pelajar untuk terus sekolah dan kewajiban pemerintah untuk membiayai pembelajaran kita. Lalu ada lagi hak untuk kebudayaan nasional Indonesia. Ya, di dalam pasal 32 ayat 1 dikatakan, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Nah, jadi di sini kita berhak untuk mengembangkan budaya kita masing-masing sesuai dengan suku, adat, ya, dan budaya daerah kita masing-masing. Kemudian di dalam pasal 32 juga ayat 2 dikatakan, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Sekali lagi, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Nah, sehingga kita harus tetap menjaga bahasa daerah kita. Jangan sampai bahasa daerah kita punah karena tidak pernah kita jaga, tidak pernah kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja untuk di sekolah kita harus berbahasa Indonesia, tapi di rumah kita boleh berbicara bahasa daerah kita masing-masing dan negara wajib menghormatinya. Sekarang kita langsung masuk ke berikutnya, yaitu perekonomian nasional, di mana di sini negara kita memberikan hak untuk ekonomi, untuk mengembangkan ekonomi nasional. Misalkan di dalam pasal 33 ayat 1 sampai 5, kita fokus ke ayat 2-nya, misalkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian ayat 2-nya, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, jadi ekonomi yang ada di negara kita, segala kekayaan yang ada di alam kita, baik di bawah bumi maupun di atas bumi, itu adalah hak setiap warga negara untuk menikmatinya. Jadi bukan hanya segelintir orang yang bisa menikmati kekayaan alam di negeri kita sendiri. Semua warga negara berhak menikmatinya, berhak untuk merasakan kemakmuran. Apalagi negara kita adalah negara yang begitu kaya, maka kekayaan ini harusnya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat. Oleh karena itu, Bapak sebetulnya tidak setuju kalau misalkan hari ini kita mendengar berita Pertamina itu menjual beberapa asetnya. Nah, ini sebetulnya cukup berbahaya, karena negara kita seharusnya menguasai kekayaan alam di Indonesia untuk kemakmuran seluruh rakyat. Tapi ada kabar positif, misalkan Freeport, kita sudah bisa mengambil 51% saham. Yang mudah-mudahan ada kelancaran sehingga benar-benar bisa terrealisasi. Selanjutnya, kesejahteraan sosial, misalkan di dalam pasal 34 dikatakan ayat 1, fakir, miskin, dan anak yang telantar dipelihara oleh negara. Kemudian ayat 2-nya, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat 3, misalkan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Jadi di dalam ayat 1 sampai ayat 3 ini dengan jelas
menegaskan kepada pemerintah untuk wajib mensejahterakan seluruh rakyat, memelihara fakir miskin, mengembangkan sistem jaminan sosial, misalkan BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan, kemudian juga untuk membangun fasilitas-fasilitas umum seperti fasilitas rumah sakit, fasilitas-fasilitas misalkan penyeberangan jalan dan lain sebagainya. Ini kewajiban daripada pemerintah untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Baik, untuk sementara materi kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan, baik dalam Google Classroom, lewat komentar, atau secara langsung bisa kalian sampaikan kepada Bapak. Kita akhiri, selamat belajar, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.